Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu ta'ala bihi al-ghummah hatta ataahu min rabbih al-yaqin. Salawatu rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah azza wa jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali bermajlis ilmu di masjid kita ini. Setelah pekan lalu ya, kita sempat berhalangan karena saya lagi di Jogja ya, jadi mohon maaf tidak bisa mengisi pada Senin yang lalu. Kawan sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mentadabburi ayat-ayat yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Quran, Al-Isra itu sendiri adalah perjalanan. Perlu dibedakan antara Al-Isra dengan Al-Ma'arij. Al-Ma'arij di dalam Al-Quran ya, dan Al-Isra di dalam Al-Quran ya, ini dua hal yang berbeda. Isra itu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, atau Sidrah Al-Muntaha itu tempat terakhir. Tempat terakhir itu disitulah Allah. Dalam perjalanan Al-Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW dititipkan ibadah yang paling sempurna, ibadah yang tidak pernah ada di zaman nabi-nabi sebelumnya, ibadah yang mana diatur oleh Allah Azza wa Jal waktu-waktunya. Maka ibadah inilah yang dikategorikan ibadah utama, karena dia utama, diibaratkanlah dia sebagai tiang. Seorang baik agamanya ketika baik ininya, tiangnya. Seperti rumah, tiangnya itu adalah ibadah ini. Apa ibadah itu? As-salah, salat. Yang dimana kata Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama, satu-satunya ibadah. Berarti kan yang nabinya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya satu ibadah yang nabinya atau rasulnya langsung naik bertemu Allah, hanya ibadah ini. Semua ibadah, mulai dari Nabi Adam, kemudian Rasul pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi pertama yang menerima kitab Az-Zabur, Daud, kemudian Musa, kemudian Isa, itu tidak pernah menerima ibadah. Setiap Nabi ada salatnya, ibadahnya. Tetapi salat yang ada rukunya, sujudnya, yang seperti yang kita lakukan hari ini 5 kali dalam sehari dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, disumpahi oleh Allah, itu hanyalah ibadah ini. Hanya ibadah ini yang Nabi naik ke atas. Sisanya wahyu yang diturunkan, bukan nabinya naik. Ya puasa, ayat dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Itu Nabi tidak perlu naik ke atas untuk menerima perintah puasa. Wahyunya, ayatnya yang diturunkan, perintahnya yang diturunkan. Zakat,
wa aqimus salata wa atuz zakat. Nabinya tidak perlu naik ke atas, wahyunya yang diturunkan. Tapi salat, ikhwas sekalian, inilah ibadah yang diterima oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Dan ini dilakukan di saat pengikut Rasulullah itu masih sedikit, belum banyak. Rasulullah belum hijrah ke Madinah, belum, masih di Mekah. Lalu kemudian pada awal-awal kenabian terjadilah cerita perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Makanya dinamakan surah Al-Isra. Apa itu Al-Isra? Diambil dari asra, memperjalankan. Al-Isra, perjalanan. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu terputus. Isra itu saja. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti namanya Mi'raj ketika dia dari Masjidil Aqsa naik ke atas. Makanya dinamakan Al-Ma'arij, gugusan-gugusan bintang, karena tempatnya di atas. Mi'raj, naik ke atas. Ayatnya dalam surah Al-Isra, tentunya dalam surah Al-Isra, dan hanya satu ini saja. Kata Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau ada Qur'annya coba dibuka di handphone aja boleh. Surah Al-Isra, Bapak Ibu sekalian. Ayat 1, 2, 3. Ya. Khususnya di ayat pertamanya. Surah ke-17. Al-Isra. Ya. Ya. Makanya nanti kita akan belajar Al-Ma'arij, gugusan-gugusan bintang atau tempat-tempat yang naik, yang di atas. Namanya Mi'raj. Mi'raj itu naik. Mi'raj, tempat naik. Ya. Dimana di tempat-tempat naik itulah banyak nanti ya, yang kita bisa saksikan. Nah ini karena perjalanan malam, maka banyak gugusan bintang di atas, banyak bulan. Makanya dinamakan Al-Ma'arij, tempat-tempat naik yang di atasnya banyak bintang-bintang bertaburan, ada bulan-bulan. Benda-benda yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu? Al-Isra ayat pertama. Ini perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Masjidil Aqsa, dan waktunya malam hari. Itulah kenapa malam hari itu adalah malam yang dimana ibadah seseorang itu berlipat kalau dia dibandingkan dia ibadah di siang hari. Salat sunnah di malam hari dengan salat sunnah di siang hari, pahalanya berbeda Bapak Ibu sekalian. Lebih besar pahala salat sunnah di malam hari. Makanya subhanallah, semua salat di malam itu bersuara. Maghrib, Isya. Maghrib itu perpindahan siang dan malam. Maghrib, Isya malam. Subuh itu malam masuk pagi. Tidak dikatakan masuk siang, masuk pagi. Makanya kalau Anda sahur, kalau Anda tidak punya azan, kalau Anda di hutan, ya biasanya ada orang KKN di sini, di tempat KKN-nya tidak ada masjid. Gimana caranya Ustadz? Saya mengetahui kalau saya sudah azan subuh. Caranya lihat langit. Kalau di langit sudah banyak garis-garis putih, maka itu tanda subuh sudah masuk. Kalau baru 1, 2 belum. Ya. Tapi kalau sudah banyak garis-garis putih, iya, itu tanda subuh sudah masuk. Biasanya kalau satu garis, sebagian masih meragukan, sudah ya atau belum. Nanti ada khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, sebagaimana di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tentang ayat puasa juga. Kata Allah Azza wa Jalla, wa kulu washrabu, dan teruslah makan, teruslah minum, akhirnya bersahur, hatta sampai yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Dari waktu fajar itu hatta yatabayyan, sampai jelas
garis-garis putih. Jadi kalau udah banyak berarti itu subuh. Khaitul abyad, khaitul abyad itu garis putih. Kalau mau sederhana, besok sebelum subuh datang 15 menit sebelum subuh, lihat di langit. Pasti Anda akan menyaksikan perpindahan dari gelap terus tiba-tiba ada garis. Lihat aja nanti. Kalau mau aman, kalau sekarang subuh jam 4:37, maka jam 4:15 keluar, lihat langit. Kalau nggak mendung ya, maka Anda akan melihat dari yang hitam kemudian tiba-tiba ada nanti garis-garis putih di atas. Saya coba keluar sekarang, nggak ada garis putih, coba aja. Atau ada yang mau tungguin sampai subuh supaya dia tahu jam berapa itu garis putih keluar. Dia berbeda, tiap harinya berbeda. Maka Al-Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina. Ini kalau naik pesawat dari Saudi ke Palestina. Alhamdulillah saya sudah pernah ke Saudi, sudah pernah ke Palestina. Alhamdulillah. Itu perjalanan sekitar 3 jam. Atau paling cepat 2 jam. Seperti Jakarta Makassar lah kira-kira. Dari Mekah ke Palestina. Itu mungkin 2 jam atau 2 jam setengah. Paling lama 3 jam. Ya, tergantung pesawatnya. Kalau agak kecil ya agak lama. Nah, itu ditempuh oleh Rasulullah secepat kilat. Pernah lihat kilat? Siapa yang pernah lihat kilat? Betulan ini? Pernah lihat kilat ya? Betul, pernah lihat kilat. Kalau antum lihat kilat itu yang berbunyi itu ra'ad. Ada namanya guntur, ar-ra'du. Surah keberapa itu ar-ra'du? Rafah. Ar-ra'ad berapa? 13. Surah ke-13 ar-ra'ad. Pak dosen, hafal nggak nama surah? Enggak. Kalah sama santriku. Ar-ra'ad surah ke-13. Ya. Al-Ma'arij surah keberapa? Danis? Hah? 70. Al-Isra Yasin surah keberapa? 17. Bagus. Masya Allah. Ada yang mau dites lagi? Ya. Harus hafal Pak. Semua nama surah dari 1 sampai 114. Saya wajibkan santri harus hafal. Ya. Beserta nama-nama artinya. Apa artinya Al-Isra Yasin? Al-Isra perjalanan di malam hari. Ya. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Apa artinya Al-Ma'arij? Danis? Tempat naik. Tempat-tempat naik. Makanya Mi'raj, naik ke atas. Ya. Apa artinya Ar-Ra'ad? Rafa? Hah? Apa? Ar-Ra'du. Apa gurun? Apa gurun? Ar-Ra'duna. Danis, apa Ar-Ra'd? Apa? Apa? Guntur. Itu baru benar. Suara guntur. Pernah dengar suara guntur, Pak? Iya. Bedakan kilat dengan gunturnya. Iya. Guntur itu apa bahasa Indonesia? Guntur nih. Bahasa Indonesia kayak itu. Guntur ya? Pernah dengar suara guntur? Ar-Ra'du itu guntur ya? Iya. Apa bahasa Indonesia yang pas itu untuk guntur? Guntur tong. Iya. Guruh Rafa ya? Guruh bahasa Indonesianya ya? Ya, bahasa Makassarnya guntur. Kalau kita di Makassar yang guntur ya? Guruh. Iya. Guruh itu suara yang biasanya hadir setelah kilat. Makanya perjalanan ini tidak ada yang percaya. Dari perjalanan inilah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Apa julukannya Abu Bakar? As-Siddiq. Kalau Umar Al-Faruq. Awal mula Abu Bakar dijuluki As-Siddiq di sini. Nama aslinya juga Abu Bakar, bukan Abu Bakar Bapak Ibu sekalian. Abdullah nama aslinya. Tapi dijuluki As-Siddiq setelah dipanggil Abu Bakrin oleh Rasulullah. Setelah dia masuk Islam dipanggilnya Abu Bakar. Ya Abu Bakrin. Di sini dijuluki As-Siddiq. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena ketika perjalanan Isra dan Mi'raj tersebar. Kenapa tersebar? Karena Rasulullah menyebarkan.
bahwa saya baru bertemu Allah dalam sebuah perjalanan di mana Allah mewajibkan kepada saya untuk menyampaikan kepada semua orang bahwa telah diwajibkan kepada kita salat yang jumlahnya 5 kali dalam sehari. Semua orang nggak percaya, Pak. Maka kemudian semua orang mengatakan Muhammad itu gila, mana mungkin dia berjalan. Dia cerita katanya dia baru perjalanan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari situ dia naik bertemu Allah, dan itu dalam perjalanan 1 malam. Gila itu Muhammad. Ini tersebar di kalangan orang kafir Quraisy, hingga seorang di antara mereka datang lalu kemudian bergantian kepada Abu Bakar, ingin mempengaruhi Abu Bakar yang waktu itu masih awal-awal masuk Islam, dari golongan sahabat laki-laki Abu Bakar As-Siddiq, dari golongan wanita Khadijah, dari golongan anak muda Ali ibni Abi Thalib, dari golongan budak atau abad Bilal bin Rabah. Datang mereka ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin, atasdiq, apa kamu percaya? Makanya juga Siddiq. As-Siddiq bukan hanya orang jujur. Jujur itu sifat setelahnya. As-Siddiq orang yang mempercayai. Makanya julukan As-Siddiq selain jujur dapat dipercaya. Kenapa dia jujur dan dapat dipercaya? Karena sifat pertama, dia dijuluki As-Siddiq ketika dia percaya. Tidak ada orang lain percaya kecuali Abu Bakar. Ketika semua orang mengatakan gila itu Muhammad, bohong itu Muhammad, berdusta itu Muhammad, mana ada orang bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit dalam perjalanan 1 malam. Kendaraan Rasulullah diabadikan, namanya Buraq. Apa? Buraq. Buraq ini kendaraan. Bentuknya bagaimana wallahu alam. Jangan ada yang bilang seperti yang dalam film Dragon Ball ya. Apa? Awan. Iya. Atau jangan bilang seperti yang dalam film Aladdin, sejadah. Wallahu taala a'lam, hanya Allah yang tahu bagaimana bentuk itu buraq. Tapi yang jelas dalam hadis disampaikan nama kendaraannya Buraq. Buraq inilah yang membawa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke langit bertemu dengan Allah untuk menerima perintah salat. Makanya ketika kemudian kita mempercayainya, maka itulah bukti keimanan kita. Setiap orang datang ke Abu Bakar lalu mengatakan, apa kamu percaya atasdiq anna Muhammadan qad usriya, telah diperjalankan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 untuk menerima perintah salat. Apa kata Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar, teman-teman? Jawaban Abu Bakar ketika dia didatangi terus untuk kemudian diajak untuk mendurhakai Rasulullah, diajak untuk menyimpang dari Rasulullah, Abu Bakar mengatakan, "Lau sami'ta min Muhammadin fa asdiq alaihi." Dia katakan, kalau kamu dengar itu dari mulutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang dia sampaikan saya pasti percaya. Nggak ada cerita Abu Bakar bilang, "Oke, tunggu dulu ya, saya tanya dulu Rasulullah." Nggak ada. Dia cuma mengatakan apa? Seperti kalau kita sekarang kan, percaya nggak kamu begini? Tunggu dulu, saya telepon dulu ya, saya pastikan. Kalau kita manusia biasa. Tapi lihat Abu Bakar As-Siddiq, ketika kemudian disampaikan seperti itu, apa kata Abu Bakar kepada orang Quraisy? Dia mengatakan, kalau kamu dengar itu dari Muhammad, maka saya pasti percaya. Maka saya pasti percaya. Itulah awal mula sejarah dijulukinya Abu Bakar sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Bisa difahami Bapak Ibu? Oke, sekarang lihat ayatnya. Surah Al-Isra. Mari kita pelajari ayat per ayat. Nah, nanti di sini Pak, subhanallah, unik ini. Nanti, dan ini terjadi. Nanti di halaman pertama dalam surah Al-Isra ini, kita akan menemukan subhanallah apa yang terjadi kepada kita, yang kita rasakan dari
serangannya Israel, Yahudi, itu ada semua ternyata dalam surah Al-Isra. Sampai kejadian masuknya mereka dalam kota itu sebanyak 2 kali dan seterusnya. Nanti ada dalam halaman pertama di surah Al-Isra. Saya baca ya. Silakan dilihat ayatnya. Satu orang baca terjemahannya di sini. Ayo Zul, baca Zul. Ada terjemahannya? Ya. Halaman pertama saja dulu. Baik. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayo ayat pertama dulu. Silakan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Kenapa orang Yahudi tidak ke Masjidil Haram, Pak? Kenapa orang Yahudi tidak keluarkan semua tenaganya untuk ambil alih Masjidil Haram? Padahal di Masjidil Haramlah daerah kekuasaannya orang Muslim. Kenapa yang dia mau ambil alih Palestina? Karena kalimat ini Bapak Ibu sekalian, alladzi barakna haula. Palestina itu bumi yang diberkahi. Semua yang ada di zaman dulu ada di Palestina. Semuanya Pak, terbaik semua. Tumbuh-tumbuhan ada di sana, sungai ada, semuanya. Makanya subhanallah, orang Yahudi, orang Nasrani itu sampai berebutan Pak untuk menguasai bumi Palestina. Inilah yang dinamakan alladzi barakna haula. Diberkahi sekelilingnya. Ya. Kalau kita buka surah Maryam, coba buka surah Maryam. Saya kasih lihat ini ayatnya juga yang ada kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Buka ayat qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ayat 31. Ayat 30 31. Ayo coba buka surah Maryam. Ayat 3 buka surah 30 31. Nabi Isa itu di Palestina, Pak. Lihat. Nabi-nabi banyak di Palestina, Ibrahim di Palestina. Rasulullah mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. Ada, kalau nanti insya Allah Anda dimudahkan, ya alhamdulillah saya sudah pernah lihat langsung tempatnya. Ada suatu tempat di sana, itu tempatnya Rasulullah mengimami para nabi lalu kemudian dia naik ke atas. Ya. Sudah? Ketemu? Kalau Anda buka surah Maryam ayat ke-30 31, ketika ibunya Nabi Isa Maryam dituduh membawa anak hasil zina. Tiba-tiba Nabi Isa yang digendong yang masih bayi langsung berbicara. Kalau mau baca sempurnanya mulai dari 27 Zul. Coba boleh 27. Coba ya, semua lihat ya ayat 27 surah Maryam. Ini sudah lahir Nabi Isa, tidak ada suaminya nih Maryam. Ketika digendong, semua orang menuduh Maryam ini hasil anak zina ini. Ya. Sampai Maryam tidak bisa berkata-kata ikhwas sekalian karena dia tidak punya suami. Ya. Apa yang terjadi? Ayat 27 ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Digendong, dibawa ke kaumnya. Lalu kemudian kaumnya mengatakan apa?
Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam itu saudara perempuannya Harun. Terus ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangainya. Ayahnya Maryam itu masih keluarga dengan Zakaria. Nabi Zakaria ini omnya Maryam. Oke, kemudian lanjut. Dan ibumu bukan seorang perempuan. Ayahmu bukan orang buruk dan ibumu bukan wanita penzina. Artinya kaumnya menuduh Maryam, kamu itu melakukan perbuatan yang memalukan. Ayahmu bukan orang buruk, ibumu bukan penzina. Maka abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam mau bilang apa, Pak? Gak bisa ngomong, Pak. Gak bisa bicara, gak bisa jawab. Orang ada anak, dia juga bilang, ya Allah, gimana saya menjelaskan? Dia mau bilang, ini dari Allah ini. Allah meniupkan ruh. Mana ada orang percaya, Pak? Gak ada orang percaya. Semua mengatakan kamu ini berzina. Gak bisa menjawab Maryam. Apalagi ketika kaumnya berkumpul lalu mengatakan, bapakmu itu orang baik-baik, ibumu bukan penzina, tapi kamu hasilkan anak zina. Terdiam Maryam. Tapi lihat, apa solusi Allah? Apa yang dilakukan Allah? Tiba-tiba ini anak bicara, Pak. Makanya tidak ada anak bayi yang bisa berbicara kecuali Nabi Isa. Untuk membela ibunya, membuktikan bahwa dia benar-benar anak yang lahir dari Maryam tanpa zina, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam ayat sebelumnya itu dikatakan, qalat, Maryam mengatakan, bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamsasni bashar walam aku baghia. Kalau Anda buka di lembaran sebelumnya ketika mau ditiupkan ruh ke dalam perutnya, qalat inni a'udzu birrahmani min kunta in kunta taqiya. Ayat 20-nya, qalat anna yakunu li gulam. Bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamsasni bashar. Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Gimana mungkin, Pak? Maryam ini sangat suci, Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Walam aku baghia, dan saya bukan wanita yang tercela, terhina. Maka ketika dia dituduh, apa kata Allah? Nanti kan, tiba-tiba Allah membuat Nabi Isa yang menjawab. Datang kaumnya menuduh. Makanya ayat selanjutnya, fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Lanjut. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Dia tunjuk anaknya. Dia tidak bisa jawab apa-apa. Feelingnya bahwa anak ini bisa membela karena ini anak titipan Allah. Maka Maryam cuma menunjuk anaknya. Dia nggak bisa jawab, Pak. Tidak ada orang masuk di akalnya. Ada wanita tidak pernah disentuh laki-laki bisa punya anak. Dan itu hanya Maryam. Setelahnya tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Setelahnya tidak ada. Hawa itu ada Adam, maka lahirlah Qabil, Habil dan seluruh keturunan. Hanya satu wanita yang bisa melahirkan tanpa pernah disentuh oleh laki-laki manapun, hanya Maryam. Saking sucinya ini wanita. Nanti dari sini kita akan melihat mengapa bumi Palestina berkah. Sampai orang Yahudi mau ambil, orang Nasrani mau ambil. Sekarang dikuasai Israel, Bapak Ibu sekarang. Jadi waktu saya masuk ke sana itu pakai visa Israel. Mau bagaimana? Tidak ada bicara untuk bisa kita ke sana kecuali dengan itu. Itu pun ada jamaah saya sampai 3 jam di luar, di ruang interogasi. Hanya gara-gara badannya tegak kayak tentara, makanya dikira tentara. Nauzubillah. Apa kata Allah? Lihat ini. Maryam tunjuk ini Adam, tunjuk ini bukan Adam, Nabi Isa. Lalu tiba-tiba Allah jadikan Nabi Isa yang menjelaskan. Ayat ya. Mereka qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam bayinya? Bagaimana kita ajak bicara anak kecil? Kan Maryam tunjuk karena dia tidak bisa jawab. Lalu kemudian apa yang terjadi? Belum Maryam menjelaskan karena dia tidak bisa jawab. Susah menjelaskan kaidah ini, kaidah maunya Allah.
Allah yang mau titip ke rahimnya sehingga lahir Nabi Isa. Maka Allah jadikan Nabi Isa yang bicara. Lihat, ini kejadian di Palestina, Pak. Kejadian ini di Palestina. Qala inni abdullah. Nabi Isa mengatakan, dia Isa berkata, masih dalam bayi baru lahir, tiba-tiba mengatakan apa? Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku hamba Allah. Aku hamba Allah. Ataniyal kitab. Dia memberiku kitab Injil. Kaget semua orang, karena memang mereka tahu bahwa ada kitab yang akan diturunkan kepada seseorang yang dipilih, namanya Injil. Tiba-tiba yang kasih tahu itu kitab, seorang bayi yang baru lahir mengatakan, Ataniyal kitab. Saya dititipkan kitab namanya Injil. Kaget semua orang. Wah, ini bukan manusia sembarang. Kok dia tahu ada Injil? Waj'alani nabiyya. Dan menjadikan aku seorang nabi. Ini anak kecil baru lahir bilang, saya dijadikan seorang nabi. Tambah kaget orang semua yang hadir hari itu, Bapak Ibu sekalian. Semuanya terkejut. Dia tahu bahwa dia nabi, dia tahu dia hamba Allah, dia tahu dia punya kitab namanya Injil, dia tahu bahwa dia nabi. Belum cukup. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Lihat ini ya kalimat lanjutannya. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja. Di mana saja aku berada. Berkah. Lahirnya Nabi Isa keberkahan. Dan di mana Nabi Isa waktu itu? Di Palestina, Bapak Ibu sekalian. Iya. Makanya Anda lihat, iya, orang yang paling mau mengambil itu bumi Palestina, itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Iya. Semua mendapatkan cerita ini. Ini cerita turun-temurun, Pak. Mereka cerita ke anaknya, anaknya cerita ke cucunya, terus. Bahkan mereka mendoktrin bahwa kalau kau mau mati, mati di Palestina, bumi yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Karena ada seorang nabi lahir tanpa bapak. Di mana dia berada berkah. Makanya dulu Palestina, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, berkah. Dan ini Nabi Isa sudah mengatakan, waj'alani mubarakan aynama kunt. Saya dijadikan berkah dimanapun saya berada. Lalu kemudian dia mengatakan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Selama aku hidup, disuruh salat, disuruh zakat. Salatnya tentu bukan salat yang seperti kita 5 kali dalam sehari, tidak. Setiap nabi ada salatnya. Salat itu bahasa lain daripada beribadahnya, dinamakan salat. Nabi Ibrahim ada salatnya. Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikan aku orang yang rajin salat. Salatnya bagaimana? Allah Ta'ala a'lam. Kemudian Nabi Nuh juga ada salatnya. Nabi Sulaiman ada salatnya. Gimana salatnya? Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas, salat yang dijadikan oleh Allah 5 waktu itu hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, Zul, duduk. Ya. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, kembali kepada surah Al-Isra. Nah, ini. Ya. Ayat pertama. Ketika Allah menjadikan perjalanan Al-Isra dan Mi'raj. Ya. Isra dan Mi'raj ini sebagai perjalanan yang penuh dengan misteri. Banyak orang tidak percaya. Mana mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh 1 malam. Berangkat awal malam, pulang sebelum subuh, dalam keadaan sudah melihat Allah. Dalam hadis yang sangat panjang, ini kalau kita baca hadisnya panjang sekali, waktu kita terbatas, ya. Dan ini hadisnya sahih, perjalanan Isra dan Mi'raj. Anda bisa buka, Anda bisa cari di internet hadis Isra dan Mi'raj, panjang hadisnya. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah bertemu, Nabi Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, melihat Allah secara langsung, mendengar perintah Allah secara langsung. Perintah apa? Mendirikan salat.
Pertama sekali Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kami berikan kepada umatmu 50 kali salat sehari semalam. Wah, ini bukan dongeng, Pak. Ini hadis. Ya, jangan ada yang bilang, ah cerita dari mana itu Ustaz? Ya, ini cerita nyata. Ini hadis sahih yang bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, diamanahkan kepadaku dari Allah 50 kali salat sehari semalam, hingga akhirnya aku turun dan aku bertemu Musa. Lalu Musa mengatakan, di langit di bawahnya, ketika Rasulullah sudah mau turun, dilewati Nabi Musa. Nabi Musa panggil, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa kata Allah tentang umatmu? Kata Rasulullah, Allah memerintahkan kepadaku 50 kali sehari semalam untuk salat. Kata Musa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naiklah, mintakan kepada Allah keringanan untuk umatmu. Kata Rasulullah, kenapa? Kata Musa, kaumku saja yang lebih panjang usianya, lebih kuat tenaganya, lebih besar badan-badannya, tidak mampu mengerjakan itu, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah berpikir, lalu kemudian beliau mengingat umatnya, berpikir untuk kebaikan umatnya, khawatir umatnya keberatan, dan itulah sifat dasar Rasulullah. Maka Rasulullah naik lagi, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan dongeng, cerita nyata. Atau kemudian nanti saya bukakan hadisnya di akhir, nanti saya bacakan hadisnya. Naik lagi Rasulullah SAW. Ya Rabb, ya Allah, adakah keringanan untuk umatku? Maka Allah karena sangat menyayangi nabinya Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, ya Muhammad, kalau begitu saya kurangi menjadi 10. Hampir makin 50 kali salat, Pak. Subhanallah. Kalau seandainya tidak ketemu Nabi Musa, hai selesai. Makanya kita ini umat Muhammad bersyukur Rasulullah ketemu Nabi Musa. Iya. Kalau tidak, selesai, Pak. 50 kali hari salat. Karena itu awal perintah. Awal perintah 50, Pak. Naik. Lalu Allah mengatakan, ya Rasulullah, untuk umatmu 10 kali sehari. 10 kali salat dalam sehari. Baik ya Allah. Turunlah lagi Rasulullah. Datang lagi Nabi Musa. Ya Muhammad, ya Rasulullah, berapa terakhir? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Musa, Allah memerintahkanku 10 kali sehari dalam 10 kali salat dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, saya sudah pengalaman. Umatku lebih cerdas. Maka kalau Anda menemukan orang Yahudi pintar-pintar, Pak, bikin iPhone, bikin pesawat, bikin orang Yahudi banyak yang pintar-pintar, jangan heran. Karena memang ada ayat dalam Al-Quran, mereka ini orang-orang yang dimuliakan Allah dari segi kepintaran. Ingat ya, kepintaran, bukan keimanan. Makanya pintar tanpa iman bodoh di sisi Allah. Yang kita butuh itu iman. Kepintaran itu menyusul. Tidak ada gunanya orang pintar tanpa orang beriman, Pak. Bikin macam-macam, Masya Allah, bisa nemukan listrik, bisa apa, tapi tidak beriman, berarti dia bodoh di sisi Allah. Makanya jangan heran ya, kalau mau tebak ayatnya, masih di halaman yang sama. Wa idza ja'adu lah. Ada ayatnya di ayat Oke, sebentar, nanti saya carikan ya. Yang Allah muliakan orang-orang Yahudi, iya, secara kepintarannya, tetapi tidak secara keimanannya. Iya. Iya.
Oh, saya lupa di sini atau di ayat selanjutnya. Badalana wa astaghfirullah jasbuka wa kana wa'dahu fasamma qala ta'ala wa amdana sa'atun falah bidal wa akhwas. Nanti saya carikan ya, saya agak lupa. Ikhwas sekalian muliakan Allah, yang intinya mereka dimuliakan oleh Allah secara kepintaran. Maka kemudian Rasulullah turun lagi. Lalu kemudian kata Musa berapa? 10. Kata dia tidak. Umatku lebih pintar, umatku lebih hebat, nggak mampu 10. Naik wahai Muhammad. Maka Rasulullah naik kepada Allah. Ya Rasul, ya Allah, adakah keringanan lagi untuk umatku? Maka kata Allah, wahai Muhammad, 5 kali sehari semalam. Turun lagi, dicegat lagi oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, berapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 wahai Musa. Kata Musa, naik lagi wahai Muhammad. 5 itu kebanyakan. Iya. Masih berat untuk umatmu. Minta lagi keringanan. Iya. Bahkan diminta untuk 3. Dia katakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Musa, astahi min Rabbi. Wahai Musa, saya malu pada Tuhanku Allah. Maka tidak mau lagi Rasulullah naik, Pak. 5 saja. Dia sudah malu sama Allah. Minta lagi keringanan, tidak. Sudah cukup. Maka kemudian turunlah Rasulullah setelah melewati Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, baiklah wahai Rasulullah. Turunlah dia membawa syiar ini, menyampaikan kepada semua orang bahwa saya baru terima perintah. Perintah untuk apa? Masuklah ke dalam Islam, lalu sholatlah 5 kali sehari dan semalam. Semua orang bilang, kamu gila wahai Muhammad, gak mungkin, kamu bohong, kamu dusta. Lalu kemudian semua datang. Sebahagian karena tahu bahwa orang yang pertama masuk Islam Abu Bakar, datanglah ke Abu Bakar lalu mengatakan, apakah kamu percaya Muhammad itu telah gila? Lalu kata Abu Bakar, kenapa kamu mengatakan dia gila? Dia mengatakan bahwa dia baru saja perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam semalam. Apa kamu percaya ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kalau kamu dengar itu dari mulutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya mempercayainya 100%. Saya pasti percaya seluruhnya. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada orang-orang yang menanyakan kembali kepadanya bahwa apakah kamu percaya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu diperjalankan oleh Allah dalam sehari semalam, dalam perjalanan semalam, untuk kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian menerima perintah itu ke langit. Dia ada ya di tempat yang dia mengatakan ada Allah di sana. Makanya ayatnya subhanalladzi asra. Nah, ini juga penting. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Makanya sunnah salat witir, perhatikan. Rakaat pertamanya itu sabbihisma rabbikal a'la. Sujud subhana rabbiyal a'la. Ruku subhana rabbiyal azim. Ini riwayat yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Bayangkan dalam satu salat, satu rakaat, Bapak Ibu sekalian, dalam satu salat, satu rakaat minimal 6 kali atau minimal 2 kali ada tasbih. Karena perintah salat berkaitan dengan kesucian Allah, maha suci Allah. Makanya salat witir sunnahnya 3 rakaat. Biasanya Rasulullah SAW paling banyak melaksanakan witirnya 3 rakaat. Rakaat pertamanya sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah. Perjalanan Al-Isra di waktu malam, subhanalladzi asra. Ruku subhana rabbiyal azim. Atau yang baca doa subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Sujud subhana rabbiyal a'la. 3 kali kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maka Bapak Ibu sekalian, biasanya pada waktu malam rukunya Rasulullah dan sujudnya Rasulullah lama. Karena ada cerita Al-Isra
di mana Allah memulai ayatnya dengan mengatakan subhanalladzi asra. Makanya Abdullah bin Mas'ud yang pernah sholat samping Rasulullah tahajud mengatakan apa? Saya melihat ruku'nya, lamanya dia ruku' hampir sama dengan lamanya dia berdiri. Lamanya dia sujud hampir sama dengan lamanya dia berdiri. Dan apa yang dibaca kalau ruku' dan sujud? Tasbih. Ustadz, boleh nggak lebih dari 3 kali? Boleh, Pak. Semakin banyak tasbihnya, semakin dicintai oleh Allah. Iya. Boleh nggak diulang sampai 10 kali, Ustadz? Boleh. Iya. Boleh nggak diulang sampai 15 kali? Boleh, tidak ada masalah, Pak. Sunnahnya 3 kali, lebih dari itu boleh. Selama Anda sholat sendiri. Nah, lain cerita kalau kita imam. Iya. Nanti kalau kita sujud baca 20 kali, dia bilang ke orang tidur. Iya. Jangan, ya. Baik. Itu Bapak Ibu sekalian bisa kita sampaikan ya, dan Isya. Ya, nanti kita ya bahas-bahas lagi ya hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Nanti kalau saya ingat ayatnya nanti saya jelaskan. Saya lupa sekali ayatnya. Yang mana orang-orang Yahudi dimuliakan oleh Allah, bukan dimuliakan ya, diberikan oleh Allah kenikmatan dari apa? Dari segi kepintaran dan kecerdasan. Itu sudah menjadi rumus dan Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Insyaallah mudah-mudahan enggak keluar kota Senin depan kita lanjutkan kajian kita dalam kajian tadabbur di masjid kita ini. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari kami, saya mohon maaf dan saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.